Di dunia sekarang, bukan orang paling kuat yang menang, melainkan orang yang lebih tahu daripada orang lain. Coba kamu bayangin gini deh, ada dua pedagang di marketplace, mereka berpenghasilan puluhan juta. Satu, keduanya sama lah penghasilannya segitu. Satu kena pajak 0,5% seperti yang lagi difinalisasi sama DJP, satu lagi nggak kena pajak. Bukan karena satunya jujur, satunya nggak jujur, tapi karena yang dapat pajak itu nggak tahu informasinya dulu, jadi dia nggak mempersiapkan. Sedangkan yang satunya, dia udah mempersiapkan apa yang harus dia lakukan ketika DJP udah resmi memberikan potongan 0,5%. Karena nyatanya sekarang ya, pemerintah itu tuh lagi getol banget buat nyisir pedagang-pedagang di e-commerce. Nggak peduli UMKM baru, UMKM berpenghasilan kecil, atau UMKM yang udah besar yang berpenghasilan sampai ratusan juta, miliaran, nggak peduli. Pemerintah lagi menggerakkan untuk ada kebijakan baru, potongan 0,5% itu dianggap sebagai pajak karena katanya banyak pedagang-pedagang baru di online shop itu tuh nggak tercatat dan kontribusi untuk pajaknya sangat-sangat minim. Kalau kamu pengen tahu informasi lebih lengkapnya, tonton videoku sebelum ini. Pas banget, itu udah aku bahas lengkap tentang kebijakan baru pemerintah 0,5% untuk pedagang e-commerce. Tapi ini tuh bukan cuma masalah tentang pajak, men. Ini soal siapa yang pegang informasi dan siapa yang nggak dikasih tahu informasinya. Kamu tahu kan berita ijazah palsu sehangat apa saat ini? Bahkan orang-orang yang punya gelar pinter-pinter harus mengurusi itu. Sedangkan informasi, yang bisa langsung berdampak ke keuangan kamu, ke dompetmu, apakah sebesar itu beritanya? Mungkin kadang kita sering dikasih link, dikasih brosur, kita suruh baca sendiri, kita suruh mentelaah sendiri, kita suruh, mengerti sendiri tanpa kita dikasih panduan, tanpa kita dikasih, penjelasan yang lebih simpel, tanpa ada yang disembunyikan dari kata-kata tersebut. Dan kita nggak dikasih kesempatan untuk benar-benar ngerti. Yang lebih ngeri apa coba? Polanya selalu sama kayak gitu. Kebijakan tiba-tiba dibuat dengan bahasa yang tidak kita mengerti, dengan bahasa-bahasa yang cukup sulit untuk kita mengerti, tapi kita harus mengikuti, kita mau nggak mau harus ikut kebijakan yang udah dirilis. Semisal paling hangat deh, RUU TNI apakah sampai sekarang draft-nya udah jelas? Kan nggak ada yang tahu. Dulu rakyat Irak juga kayak gitu, men. Amerika Serikat dan Inggris mengeklaim bahwa Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Dunia percaya, akhirnya perang dimulai, ratusan juta jiwa rakyat Irak kembali ke ruhnya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Tidak ditemukan senjata pemusnah massal. Dan apa yang bisa membuat itu semua terjadi? Informasi. Ada kesalahan informasi yang diberikan dan disampaikan kepada orang banyak dengan percaya diri dan meyakini bahwa itu benar, padahal nyatanya tuh seberapa mengerikannya informasi. Jadi jangan sampai kamu meremehkan informasi. Di zaman sekarang kamu bisa dikendalikan tanpa perlu ancaman atau peluru, men. Menurutku, yang paling berbahaya sekarang itu bukan tentang kebohongannya, men, tapi kenyataan yang dipelintir dengan tujuan untuk memanipulasi kita agar kita bisa membela suatu area tertentu. Kita tadi udah ngebahas nih, informasi bisa menentukan siapa yang untung, siapa yang buntung, tapi kita coba masuk lebih dalam lagi nih. Bukan karena kita nggak punya akses informasi ya saat ini, tapi karena informasi yang kita akses itu udah dipelintir dan udah dikurasi, jadi bisa menyamarkan informasi yang salah bisa terlihat benar. Contoh paling nyata deh, Perang Irak 2003. George W. Bush dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair itu berdiri di depan podium. Mereka dengan lantang bilang bahwa Irak punya senjata pemusnah massal.
Seluruh dunia percaya, bahkan media-media besar juga ngeberitain ini dan meyakinkan masyarakat untuk percaya itu. BBC, CNN, terus New York Times, dan lain sebagainya. Karena dari berita itu, akhirnya Amerika Serikat dan beberapa negara lain mulai menyerang Irak untuk membinasakan yang katanya punya senjata pemusnah massal. Tapi setelah 2 tahun itu terjadi, apa yang ada? Gak ada apa-apa, men. Berita pemusnah massal itu sama sekali berita palsu. Tapi dari satu berita palsu itu, ratusan jiwa rakyat Irak kembali ke ruhnya. Dari kejadian itu, Irak hancur. Bahkan sampai saat ini, Irak belum kembali ke masa jayanya. Tapi siapa yang bertanggung jawab sama itu? Gak ada yang mau. Yang negara-negara yang melakukan penyerangan, mereka cuman minta maaf, sorry, dah beres. Media-media besar nggak beritain itu lagi sama sekali sampai saat ini. Coba kita perhatiin Indonesia deh. Ketika kasus Mario Dandi naik, tiba-tiba ada kasus Rafael Alun. Ketika kasus korupsi Timah naik, tiba-tiba ditutup sama berita lain. Lalu seolah-olah kasusnya hilang, selesai gitu aja. Masyarakat kembali bekerja, pemerintah bilang ini baik-baik aja. Menurut data LSI tahun 2023, 81% rakyat Indonesia nggak percaya bahwa penegakan hukum terhadap koruptor itu adil. Menurut data dari ICW 2020 data, rata-rata korupsi di Indonesia per tahunnya itu 42 triliun. Itu sampai tahun 2022. Kamu tahu kan, di tahun 2025 dan 2024 ada mega korupsi beberapa perusahaan kayak Pertamina, Antam, Timah, dan lain sebagainya. Kita cuma dikasih potongan-potongan berita kecil. Setelah itu kita dialihin topiknya. Kita nggak dibuat untuk fokus untuk membicarakan itu sampai saat ini. Itulah bahayanya ketika informasi dikendalikan. Kita nggak dikasih waktu buat berpikir, kita nggak dikasih informasi yang benar, yang dikasih ke kita, ya ini, terimalah. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, generasi kita, mungkin milenial, Gen Z, dan di bawahnya, udah mulai nggak bisa ngebedain mana berita yang benar dan berita yang palsu. Karena informasi bisa dikendalikan. Coba bayangin kalau ada video yang kamu percaya itu benar, ternyata itu adalah buatan AI. Dan informasi yang kamu yakinin ini tuh informasi A1 paling benar. Ternyata itu palsu. Kita hidup di mana di era kamera tidak lagi menjamin suatu kebenaran. Audio, video, bahkan dokumen digital semua bisa dipalsukan. Laporan dari Deep Threads 2024, pertumbuhan konten-konten deepfake itu sampai 900% dari tahun 2019. Terus ada studi dari MIT tahun 2023. Dia menyatakan bahwa misinformasi itu 6 kali lebih cepat tersebarnya daripada fakta. Terus pertanyaannya, kenapa ini berbahaya? Karena kita nggak punya waktu untuk merevisi, men. Kita nggak punya waktu untuk merevisi bahwa berita yang disampaikan ke kita itu tuh sebenarnya berita asli atau palsu. Karena sebelum kita memverifikasi ini berita palsu atau benar, notifikasi udah muncul lagi, berita yang lain udah muncul lagi. Jadi kita tuh kayak udah percaya aja sama yang dikasih. Kamu pernah ngerasa nggak sih, dulu mie instan tuh cuma 2.500, terus sekarang udah 3.500, padahal gajimu masih sama, pendapatanmu masih sama, tapi harga bahan baku itu naik semuanya. Gini, mungkin kamu berpikir nilai mata uang itu ditentukan dengan gimana kamu bekerja keras. Sayangnya, nggak segampang itu, men. Di balik layar, nilai rupiah itu bisa dikendalikan dengan satu berita aja. Bukan dengan senjata, bukan dengan ancaman, tapi dengan informasi. Coba cek lagi deh, 18 Juni 2024 ada berita yang menyatakan bahwa Indonesia akan krisis karena hutang. Tapi nyatanya sumbernya nggak jelas, beritanya juga entah kemana sekarang. Tapi akibatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar turun sampai 1,8%-an.
Akibatnya investor-investor luar negeri tarik investasinya, orang-orang kaya juga mindahin asetnya ke dolar. Terus untuk orang yang nggak dapat informasi, untuk masyarakat yang hidup sehari-harinya, mereka ya udah gitu aja, nerima gitu aja, apa yang terjadi ya udahlah, harga mahal ya udahlah, nggak bisa apa-apa. Karena menurut data 85% lebih bahan baku produksi kita itu masih impor dari negara lain. Gandum untuk buat roti, buat mie, untuk pakan ayam. Jadi kalau rupiah melemah terhadap dolar, mau nggak mau pasti harga harga bahan bakunya juga ikut naik, harga barang jadinya itu juga akan lebih mahal, men. Akibatnya kita belanja sembako di warung sembako itu jadi lebih mahal. Tadinya 20.000 bisa dapat 25.000 bisa dapat telur sekilo, sekarang udah nggak bisa. Padahal berita tadi belum tentu akurat, sumbernya nggak jelas, sekarang beritanya juga hilang, akibatnya bisa langsung kita rasain. Sedikit informasi dari apa yang kuperhatiin ya. Orang-orang kaya, kenapa mereka bisa menjaga asetnya tetap kaya? Karena mereka punya informasi duluan daripada kita. Jadi nilai rupiah itu tuh bukan tentang ekspor impor doang, tapi tentang persepsi global untuk melihat Indonesia. Dan persepsi itu bisa dibentuk melalui informasi yang dikendalikan. Kita udah ngebahas ekonominya nih, tapi ternyata informasi bisa ngebunuh secara mental. Coba lihat generasi muda sekarang yang rusak karena scrolling yang terus-menerus. Coba kamu tanya ke dirimu sendiri, kamu lebih sering scrolling handphonemu, sosial media, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, atau ngobrol sama orang tuamu hari ini? Setiap hari kita bangun itu tuh bukan nyari air wudhu, bukan nyari air minum, bukan nyari sarapan, tapi kita cari handphone kita untuk buka sosial media. Padahal tubuh kita tuh di sini, tapi pikiran kita udah kemana-mana, udah masuk ke hidup orang lain, berkomentar ke orang lain, padahal kita nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Dan dari situ perlahan-lahan tanpa kamu sadari, kita tuh bukan pengendali informasi, tapi kita dikendalikan sama informasi. Menurut data dari Data Reportal Indonesia tahun 2024, rata-rata warga Indonesia usia 16 sampai 35 tahun itu menghabiskan lebih dari 8 jam 30 menit sehari untuk mengakses internet. 5 jam diantaranya itu untuk akses sosial media. Dan 1 dari 3 remaja itu mengalami anxiety dan depresi, mulai dari ringan sampai dengan berat. Semua itu terjadi akibat paparan sosial media yang berlebihan. Kenapa aku ngebahas ini? Karena ini berbahaya, men. Kamu nggak percaya? Oke, yang pertama, otak kita overstimulasi, men. Kita diberikan informasi-informasi tentang orang-orang yang lebih kurus, lebih ganteng, lebih putih, lebih sukses, lebih kaya dari kita. Dan akhirnya apa? Standar kebahagiaan itu ditentukan sama konten, bukan kenyataan. Yang kedua, kita kecanduan dopamin instan. Like, komen, terus banyak yang setuju sama pendapat kamu di sosial media, itu nyiptain dopamin instan ke kamu. Nggak bertahan lama, tapi akibatnya kamu nggak mau pergi dari situ, kamu stay di situ. Gimana caranya kamu untuk dapat terus dopamin itu, dan itu yang disuka sama algoritma aplikasi. Yang ketiga, AI tahu kelemahanmu. Algoritma itu tahu apa yang kamu rasakan hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menganalisa apa yang lebih lama kamu tonton hari ini. Jadi itu akan dikasih ke kamu terus. Akibatnya apa? Akibatnya kamu bisa dikendaliin sama algoritma. Kata Dr. Ratih Ibrahim, itu seorang psikolog klinis, media sosial punya kekuatan untuk ngebentuk identitas, tapi juga bisa menghancurkan konsep hidup kalau nggak dikontrol. Apa akar masalahnya? Teknologi canggih, tapi sistem pendidikan kita masih mengedepankan soal hafalan, soal pilihan ganda yang jawabannya cuma satu.
soal nilai jadi utama, bukan proses cara berpikirnya. Karena memang guru banyak di Indonesia tuh masih mengedepankan yang penting nilaimu bagus, jawabanmu benar, bukan bagaimana cara kamu mendapatkan jawaban. Semua itu bisa terjadi karena apa? Karena sistem pendidikannya kurang bener, terus orang tuanya juga gaptek, terus pemerintah bukannya sibuk ngajarin, tapi sibuk nyensor, blokir sana sini, dan pencitraan. Akhirnya yang dilakuin pemerintah cuman minta masyarakat agar melek digital, tapi mereka nggak kasih tahu tuh caranya gimana, cara bedain informasi yang bener dan salahnya gimana. Orang informasinya udah dipelintir untuk kepentingan sekelompok orang doang. Kita dulu emang takut banget dijajah sama perang, apalagi Indonesia pernah kan dijajah sama Belanda, sama Jepang. Tapi kita nggak sadar bahwa kita sekarang lagi dijajah sama algoritma. Gimana? Kamu kurang percaya? Coba kamu cari sidang-sidang yang dilakukan oleh pemerintah, entah DPR, entah DPD, MPR, dan lain sebagainya. Pasti ada tuh soal eh, pejabat-pejabat yang menggunakan apa yang sedang rame di internet, di sosial media untuk dijadikan landasan utama. Dengan begini, negara manapun bisa mengendalikan kita, bahkan pejabat kita melalui informasi yang ada di media sosial. Padahal belum tentu yang banyak ngomongin itu adalah yang benar. Karena di era sekarang bukan cuma rakyat yang bisa dikendalikan, men. Bahkan pembuat kebijakan bisa dikendalikan dengan informasi. Kalau kamu tahu rahasia penting dari orang-orang penting, kamu nggak harus jadi presiden buat ngendalin mereka. Kamu bisa nunjuk orang jadi presiden karena kamu punya kendali atas presiden tersebut. Pernah dengar pepatah bahwa pengetahuan adalah kekuatan? Mungkin sekarang bisa dikatakan informasi adalah kekuatan. Dan di era digital sekarang, mungkin yang paling berkuasa itu bukan yang punya senjata paling canggih, senjata paling banyak, tapi siapa yang bisa mengendalikan informasi untuk digunakan kapan, untuk digunakan di mana, dan untuk mengendalikan dengan narasi apa. Kamu pernah dengar kasus Cambridge Analytica nggak? Jadi mereka tuh mengumpulkan informasi data dari pengguna Facebook tanpa izin. Data itu digunakan untuk memanipulasi opini masyarakat di Brexit maupun pemilu Amerika Serikat 2016. Dan itu berhasil. Donald Trump terpilih jadi presiden, terus Inggris keluar dari Uni Eropa. Itu semua bisa terjadi karena informasi. Terus di Indonesia gimana? Di Indonesia nggak kalah berbahaya, men. Bahkan pejabat-pejabat kita mungkin bukan hasil sistem ya, tapi bagian dari sistem. Mereka bisa ngatur arah opini kita, mereka bisa ngatur algoritma, mereka juga bisa ngumpetin aset, bisa ngatur opini kita, dan bisa ngatur apa yang kita lakukan. Ingat nggak kasus korupsi ex pejabat DJP, Rafael Alun? Itu terkuak karena gaya hidup anaknya yang mewah-mewahan. Terus apa hubungannya sama informasi? Jadi gini, koruptor itu nggak selalu berlindung di balik uang. Mereka juga bisa berlindung di balik kebodohan publik. Mereka bisa menutup fakta, alihkan dengan hoax, terus alihkan juga dengan influencer, dengan buzzer, dengan topik yang baru. Dan ketika ada yang mengkritik, bisa aja yang mengkritik itu malah dihukum, dicap anti-nasionalis, dicap penyebar hoax, dan lain sebagainya. Padahal mereka yang punya kuasa, yang banyak menyebar opini dan berita manipulasi di media. Kutipan dari Edward Snowden. Argumen bahwa kamu nggak masalah direkam karena kamu nggak ngapa-ngapain, sama aja kayak kamu bilang kamu nggak peduli kebebasan berbicara karena kamu nggak punya pendapat. Jadi apa masalah utamanya? Jadi masyarakat tuh sekarang makin dicekoki dengan informasi yang sudah dikurasi. Pemerintah dan elit itu bisa ngatur arus informasi yang disebar ke masyarakat, men. Dan siapa yang megang kontrol media? Yaitu itu lagi, dengan kepentingan, dengan uang yang sama.
Kita mungkin sering mikir, perubahan itu ketika siapa yang duduk di kursi kepemimpinan. Padahal nyatanya, informasi bisa mengendalikan siapa yang duduk di kursi kepemimpinan. Masalah utamanya adalah bukan kita yang nggak punya informasi, tapi kita dibentuk dengan informasi yang nggak tahu itu benar atau salah. Sekarang kamu tahu nih, dengan informasi itu bisa menyulut perang, men. Dengan informasi, kamu bisa depresi, overthinking, anxiety, dan segala macam penyakit mental lainnya. Dengan informasi, kamu bisa ngatur arah ekonomi, bahkan bisa membuat krisis global. Dengan informasi, kamu bisa menjatuhkan rezim tanpa adanya satu peluru pun yang ditembakkan. Dan dengan informasi, itu bisa ngebuat kamu percaya sesuatu yang salah jadi benar, dan sesuatu yang benar jadi salah. Jadi pertanyaanku untukmu, apakah kamu akan membiarkan dirimu seperti ini terus-menerus? Yang dikendalikan sama informasi tanpa mau cross-check dulu informasi ini benar atau salah, terus langsung kamu sebarkan di grup WhatsApp, di grup Telegram, grup Facebook, dan lain sebagainya? Kalau kamu suka sama kontenku ini, jangan lupa untuk like dan komen, kita diskusi di bawah. Dan buat kamu yang nggak pengen ketinggalan kontenku lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng kuningnya, karena aku masih akan ngebahas tentang informasi. See you di next video.